Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Kembali lagi nih di EduFin, Edukasi Finansial bersama saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya Jasinda Diadema. Dan tentunya seperti biasa kita akan ngobrol dan juga membahas hal-hal seru nih seputar keuangan. Betul ya, nah kali ini di episode EduFin yang sekarang nih, ini kita akan membahas mengenai satu topik yang balik lagi lah seperti biasa ya Sobat OJK ya. Itu pasti akan menjadi gundah gulananya Sinda. Ada apa lagi di minggu ini? Biasa, teman-teman aku di Sobat OJK. Ceritanya sama tentang teman-teman kamu ya? Benar, karena aku kan sudah hijrah kemarin tuh kan. Iya, semuanya betul. Aku sudah pindahkan investasi ke syariah. Oh, nah, investasi syariah. Betul. Okay. Nah, teman-teman kampus itu banyak banget yang bertanya, Zar. Aku kan nggak mungkin nge-share mentang-mentang udah hijrah gitu kan, pindah semuanya ke syariah terus pengen ngasih tahu, ngajarin gitu ya, kan nggak mungkin. Aku aja masih banyak belajar gitu. Nah, gini aja. Gimana kalau misalkan di EduFin untuk episode kali ini nih Sin ya, dan juga Sobat OJK, kita berbicara mengenai balik lagi geliat investasi di kampus, tapi minggu kali ini kita bakal ngomonginnya tuh investasi syariah. Nah, cakep. Biar Sobat OJK dan teman-teman semua nih, teman-teman milenial khususnya, jadi lebih paham gitu kan, geliat investasi ini, Zar. Betul, dan sekarang saya udah nyiapin nih satu narasumber sih yang nantinya akan ngebahas tentang hal yang akan kita diskusikan di hari ini. Yang nantinya akan ngejawab pertanyaan kamu dan juga teman-teman kamu. Betul. Langsung aja kita undang ya Sin ya? Iya. Boleh ya? Nggak sabar nih. Halo Ibu Rahmatina. Assalamualaikum Mas Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih kami ucapkan Ibu sudah bersedia hadir sebagai narasumber kita Bu ya di hari ini Bu. Baik, jadi Sobat OJK sekarang sudah bergabung secara virtual bersama dengan kita Ibu Rahmatina Akasri, seorang Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Kurang kece apa lagi coba narasumber kita. Terima kasih Bu sudah mau hadir. Jadi terima kasih ya sudah diundang ini ke OJK. Siap. Terima kasih kembali Ibu. Bu, jadi ada pertanyaan nih Bu dari rekan saya dari Sinda ya. Teman-temannya itu sekarang mau tahu lebih lanjut tentang investasi syariah Bu, karena memang kita berdua khususnya Sinda Bu, ini sepertinya udah menggunakan hampir seluruh instrumen investasi syariah ya. Betul. Udah hijrah Bu, alhamdulillah kalau Sinda. Cuman teman-temannya pada nanya nih Bu ke Sinda, tapi Sinda nggak berani nih ngejelasin ke teman-temannya supaya takut salah. Iya, takutnya ilmunya kan kurang ya, apalagi aku baru belajar gitu. Iya, benar. Nah, mungkin kita akan berbicara tentang topik ini bersama dengan Ibu Rahma. Jadi Bu, kita mau tahu dulu nih Bu, menurut Ibu gimana sebenarnya Ibu melihat investasi di kalangan milenial saat ini nih Bu? Yap. Oke, baik. Pertanyaan yang penting ya. Nah, sebelum kita bahas geliat investasi di kalangan milenial, mungkin kita kenali dulu ya, bahwa anak muda saat ini itu bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok ya. Pertama, generasi milenial, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Kemudian generasi Z ya, yang lahir antara tahun 1996 dan tahun 2012. Nah, dan kalau kita berbicara konteks Indonesia, maka generasi milenial ini mencapai 25% dari penduduk Indonesia. Jadi sekitar 70 juta penduduk Indonesia merupakan generasi milenial. Nah, generasi Z ini lebih banyak lagi ya, sekitar 28% penduduk Indonesia atau mencapai 76 juta jiwa. Nah, ini sebuah angka yang sangat besar ya, lebih dari 50% itu merupakan generasi muda di Indonesia pada saat ini. Dan mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita berbicara generasi milenial, nah mereka ini dilahirkan dan dibesarkan pada saat terjadi gejolak ekonomi, sosial dan politik ya melanda di Indonesia. Mereka tumbuh menjadi generasi yang di era internet booming begitu. Mereka tumbuh menjadi individu yang open-minded, menjunjung tinggi kebebasan, kritikal begitu ya. Tapi kalau sudah berbicara aspek finansial, nah ternyata generasi milenial ini cenderung kurang suka untuk mengambil resiko yang berlebihan dan menyenangi sesuatu yang jangka pendek atau serba instan begitu. Nah, ini karakteristik generasi milenials.
Nah, kalau kita lanjut ke generasi Z ya, mereka ini dikenal dengan nama iGen, kemudian digital native. Mereka lahir dan tumbuh pada saat ekonomi itu berada dalam proses recovery. Nah, sehingga mereka ini juga cenderung mereka digital savvy ya. Mereka juga tidak terlalu mau mengambil resiko yang tinggi, walaupun, nah ini menariknya nih, kalau sudah berbicara mengenai investasi yang terkait dengan teknologi, mereka berani mengambil resiko, berinvestasi di instrumen yang beresiko tinggi tetapi didukung oleh kecanggihan teknologi. Nah ini ya karakteristik generasi muda di Indonesia. Nah, dengan karakteristik tersebut, kalau kita lihat perkembangannya, memang beberapa tahun terakhir geliat investasi di kalangan generasi muda Indonesia ini sangat menggembirakan ya. Terutama, nah ini juga menariknya, di masa pandemi itu justru investasi yang dilakukan oleh generasi muda lebih tinggi lagi dibandingkan yang sebelumnya. Jadi seperti ada berkah ya. Justru investasinya meningkat di masa pandemi. Malah ini data dari Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020, investor pasar modal meningkat 56%, menjadi sekitar 4 juta investor. Nah, di mana sekitar 57,4%-nya itu didominasi oleh generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun. Nah, jadi 57% ya ternyata investor di pasar modal itu merupakan generasi muda. Nah, ini luar biasa, ini berkah pandemi ya. Seperti itu. Baik. Jadi memang banyak nih dari generasi milenial dan juga generasi Z nih, Zar. Yeah. Jadi kamu kapan mau ikutan juga, Zar? Zar? Udah masuk dalam generasi Z. Waduh, Niza nggak mau aku terus nih, Bu. Nah, jadi penasaran juga, Bu. Tadi kan melihat karakteristiknya pada generasi milenial dan juga generasi Z begitu, Bu ya. Produk apa sih, Bu, kira-kira yang paling diminati milenial nih saat ini, Bu? Yeah. Untuk produk investasi atau instrumen investasinya, Bu? Benar sekali, apalagi tadi kan Ibu bilang bahwa hampir dominasinya ya. Iya. Peningkatan investor di Indonesia ini adalah berasal dari milenial. Betul, otomatis, di bawah 30 tahun ya. Iya, benar. Otomatis milenial tadi itu memiliki semacam kayak ini ya, ketertarikan tersendiri gitu kan ya, terhadap instrumen investasi yang memang mereka inginkan seperti itu, Bu. Nah, iya memang luar biasa ya ketertarikan generasi milenial dan generasi Z ini untuk berinvestasi di khususnya di pasar modal ya. Dan kalau kita lihat data, ini memang pilihan instrumen investasi yang diminati oleh anak muda itu adalah reksadana. Nah, reksadana ya, Bu ya. Reksadana ya. Jadi investasi yang dilakukan melalui manajer investasi ya, di mana anak muda bisa memilih nih, semua bisa memilih mereka mau invest di mana. Di situ bisa ada saham, di situ bisa ada sukuk, instrumen pasar uang, dan seterusnya. Nah, ini yang paling diminati oleh anak muda. Dan ini data terbaru ya dari Asosiasi Reksadana dan Investasi Indonesia juga mengatakan bahwa generasi muda berusia 20-40 tahun mendominasi hingga 80% investor di pasar modal. Nah, jadi hampir 80% ya ini dari anak-anak muda begitu yang melakukan investasi di reksadana. Dan kemudian Mas Nizar ya, Mbak Sinda, kami di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI saat ini juga sedang melakukan survei ya mengenai kepemilikan tabungan dan produk investasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Dan ini hasilnya sangat menarik ya menurut saya. Walaupun ini surveinya masih ongoing ya dan ini adalah data sementara, tetapi saya bisa sampaikan untuk sementara ini hasil kajian kami menunjukkan bahwa secara umum generasi muda sudah memiliki ragam produk investasi dan tabungan. Nah, dan untuk instrumen investasi, kepemilikan yang besar itu memang ditemukan pada reksadana, saham, dan juga fintech. Nah, ini kan luar biasa ya, karena kita tahu instrumen seperti saham, reksadana, dan juga fintech ini adalah instrumen investasi yang memberikan sokongan
permodalan ya untuk sektor real. Jadi secara tidak langsung ini membantu pertumbuhan dan juga recovery ekonomi Indonesia dari krisis yang terjadi pada saat ini. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi memang walaupun generasi muda ini ya Sin ya, tadi kan Ibu sudah bilang ya tidak berani mengambil risiko gitu kan, tapi mereka ini digital savvy gitu, dan yang pasti salah satu instrumen yang melekat dengan hal yang tanda kutip tadi digital savvy adalah reksadana. Oleh sebab itu reksadana itu diminati sekali oleh para milenial untuk menjadi instrumen investasi. Tapi kalau misalkan boleh tahu nih Bu, kenapa harus reksadana? Padahal kan kalau misalnya kita berbicara mengenai instrumen investasi yang sudah benar yang sudah masuk dalam era digital Bu ya, yang sudah melekat dengan kedigitalisasian gitu kan, itu hampir semua instrumen tuh ada gitu Bu. Tapi kenapa harus reksadana? Ya, saya pikir banyak anak muda senang reksadana ya, karena ini memungkinkan mereka untuk memiliki berbagai instrumen keuangan. Nah, dalam satu tempat begitu. Jadi ibaratnya shopping ya, ini bisa banyak nih belanjaannya. Instrumen di sana bisa ada saham, bisa ada sukuk juga, begitu ya. Kemudian juga bisa ada instrumen lainnya. Nah, itu asalkan disediakan oleh manajer investasinya, itu bisa masuk ke dalam portofolio reksadana seorang anak muda begitu. Jadi karakteristik reksadana yang memiliki banyak pilihan ini ya bisa menyesuaikan dengan profil resiko dari anak muda ini. Nah, itu menurut saya alasan utama kenapa reksadana ini disukai. Dan juga karena pembeliannya mudah ya, sangat mudah dilakukan begitu, juga sudah tersedia pada berbagai saluran digital ya, termasuk e-commerce. Nah, tapi Mas Nizar ya, Mbak Sinda, memang harus diakui nih bahwa sebenarnya cukup banyak instrumen keuangan yang bisa menjadi portofolio generasi muda ya, tidak hanya reksadana. Nah, tadi hasil survei kami juga menunjukkan ada reksadana, saham, dan juga fintech ya. Ya, jadi kalau boleh saya elaborasi ya, sebenarnya ada beberapa pilihan yang tergantung kepada preferensi resiko dan juga periode waktu ya. Jadi selain reksadana ada juga investasi dalam bentuk emas. Nah, ini juga cocok jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Kita tahu bahwa harga emas itu cenderung naik setiap tahunnya. Nah, kemudian resikonya juga minim ya dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Kemudian nilai investasinya dapat disesuaikan dengan keinginan investor, dan juga pembeliannya yang sangat mudah karena sudah ada layanan tabungan emas secara daring. Nah, malah setahu saya juga beberapa e-commerce ya memungkinkan untuk membelikan emas begitu ya dalam jumlah yang 0,00 gram juga bisa begitu, 1000 perak juga bisa kalau mau. Jadi sangat mudah dan bisa menjadi instrumen pilihan generasi muda Indonesia. Nah, kemudian alternatif lainnya adalah peer-to-peer lending ya. Nah, ini adalah investasi yang kemudian diberikan kepada sektor real. Ini biasanya keuntungan hasil investasinya cukup tinggi ya, bisa 2 kali lipat atau lebih, tetapi perlu disadari bahwa juga ada resikonya. Nah, dan ini cocok untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Tetapi terkait dengan resiko ini ya, kalau dari pengalaman saya, walaupun saya bukan generasi milenial ya, ataupun generasi Z. Tapi kan pernah ya Bu ya? Pernah. Ya, pernah ya mencoba di peer-to-peer lending begitu ya. Dan saya melihat ini fintech ini cukup menseleksi proyek-proyek itu dengan baik begitu. Informasinya terbuka, kemudian juga ekspektasi return-nya disampaikan. Sehingga jarang sekali memang yang mengalami default begitu. Walaupun ada ya, kita tahu pandemi ini banyaklah yang tadinya cemerlang begitu ya proyeksinya, tapi tiba-tiba tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, itu alternatif yang ketiga ya. Kemudian kalau kita berbicara investasi jangka menengah dan panjang, maka juga ada instrumen saham. Nah, ini juga transaksinya bisa dilakukan dengan mudah ya, termasuk bisa melalui gadget, dan informasi mengenai saham ini tersedia secara luas. Malah banyak juga ya sekarang platform edukasi yang memberikan ya tips-tips lah ya untuk bisa berinvestasi di saham.
Ya, baik. Terima kasih banyak Bu. Jadi memang instrumennya banyak sekali ya, iya, dan bisa dicoba. Iya benar, dan yang pasti sumbangsih kaum milenial ini luar biasa sekali ya Bu ya terhadap berbagai macam instrumen yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Rahma. Betul. Ya. Dan itu juga menjadi salah satu cara untuk para milenial juga membantu recovery perekonomian kita, Zar. Iya, benar betul sekali. Nah, Bu Rahma, penasaran juga Bu dengan banyaknya tadi instrumen. Nah, gimana Bu kalau misal di tempat Ibu mengajar saat ini, Bu, geliat investasi di kalangan mahasiswa dan juga milenial itu seperti apa, Bu? Ya, kalau di kampus saya ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Ya. saya melihatnya memang ini geliatnya semakin tinggi ya, semakin banyak mahasiswa yang bersemangat untuk berinvestasi, termasuk juga ketika karya akhir ya, skripsi itu cukup banyak sekarang skripsi-skripsi dengan topik investasi. Dan ini didukung beberapa hal ya menurut saya. Pertama karena literasi mahasiswa yang cukup tinggi, karena memang di FEB UI ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan investasi dan juga pasar modal, termasuk ada mata kuliah pasar modal Islam begitu. Jadi di situ mereka tahu konsep-konsepnya, kemudian akadnya, instrumennya, resikonya mereka tahu, proses trading dan seterusnya, mereka belajar ya. Nah, sehingga literasinya cukup tinggi menurut saya di UI. Nah, kemudian faktor yang kedua mungkin juga fasilitas ya, Mas Nizar, Mbak Sinda, karena di kampus itu memang ada pojok dana reksa begitu ya. Dulu itu untuk mahasiswa bersimulasi kalau mereka punya portofolio, mereka dikasih dana misalkan 25 juta, nanti mereka gunakan begitu ya untuk berinvestasi, hasilnya seperti apa. Dan ini lab juga terkonek dengan mata kuliah ya. Jadi kalau di awal mereka dikasih modal 25 juta, nanti setelah perkuliahan selesai, mata kuliahnya udah masuk tahap akhir, ditanya tuh, kamu jadi berapa nilainya, begitu. Nah, jadi praktek langsung, itu bisa dilakukan di kampus ya. Walaupun kayaknya karena pandemi ini masih tutup ya kampusnya. Dan itu tadi praktek dengan 25 juta itu menggunakan dana real, Bu? Ya, ada juga yang dana real, ada hibah-hibah, ada juga yang dana sendiri begitu ya. Oke. Baik. Ini misal 25 juta ya, saya nggak tahu nih angkanya berapa. Dulu zaman kita mah masih diminta ini ya Bu ya, nabung dalam celengan ayam. Masih zaman-zaman itu. Nah, sama ya dengan zaman saya. Jangan ini bukan milenial ini. Dari kecil Nizar udah diajarin Bu nabungnya di celengan, makanya sekarang udah digital nih sekarang Nizar. Iya, alhamdulillah celengan digital. Iya Bu, baik. Menuju ke pertanyaan berikutnya Bu. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai investasi konvensional pada umumnya Bu ya. Untuk investasi syariah sendiri nih Bu, produk apa yang cocok untuk nantinya digunakan oleh millennials untuk berinvestasi, Bu? Oke, kalau kita berbicara mengenai produk investasi syariah ya, secara prinsip ini menurut saya produk investasi syariah ini sangat sesuai dengan generasi muda. Nah, ada beberapa kelebihan ya dari investasi syariah. Pertama, tujuan penggunaan yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai etika ya. Jadi social dan ethical values. Nah, kemudian yang kedua, investasi pada instrumen syariah ini resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, dan ini juga terkait dengan kondisi bahwa akad-akad syariah itu biasanya sangat informatif dan transparan begitu ya. Akadnya, bagi hasilnya, nah itu semua dijelaskan dalam kontrak-kontrak syariah. Sehingga ini sangat sesuai dengan generasi muda. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai instrumen, nah maka produk investasi syariah ini tentunya harus disesuaikan dengan preferensi resiko dan juga kemampuan finansial. Nah, dalam hal ini saya melihat memang yang paling sesuai itu adalah reksadana ya pada saat ini ya, karena itu bisa bervariasi instrumennya, ini sesuai dengan karakteristik anak muda. Jadi dia bisa mengukur juga kemampuannya seperti apa, kemudian resikonya bisa dipilah-pilah begitu ya. Kalau tidak berani di instrumen yang resikonya tinggi, maka dia akan memilih gabungan ya. Ada yang resikonya tinggi, mayoritasnya menengah begitu ya, dan juga ada yang rendah.
Nah, ini yang sangat menarik ya. Tetapi Mas Nizar ya, Mbak Sinda, sebenarnya hampir semua produk keuangan itu memiliki versi syariahnya. Nah, sehingga ini sebenarnya banyak produk yang bisa dipertimbangkan ya. Ada saham, ada sukuk, dan masih banyak lainnya. Ditentukan oleh preferensi, resiko, dan juga kemampuan finansial dari generasi muda. Gitu ya kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi memang tadi untuk investasi syariah ini semuanya itu cocok untuk anak muda. Betul. Ya? Terutama tadi sesuai dengan prinsip keislaman, prinsip syariah, kemudian syariah sosial dan juga etika, betul, seperti itu. Lebih menyentuh ya, tertarik nih para milenial atau teman-teman di kampus. Saya jadi penasaran Bu, di kampus itu benar-benar ada ya Bu, berarti simulasi untuk praktik pasar modal, instrumen itu memang ada ya Bu ya? Memang ada, dan itu nggak hanya di UI ya, setahu saya di berbagai kampus besar juga ada ya. Dan pasti kampus-kampus ini juga bekerja sama ya Bu ya, dengan pihak-pihak entah itu emiten atau bahkan otoritas yang mengatur seperti itu Bu ya? Ya, betul sekali ya. Dan di kami juga secara rutin ya, otoritas seperti OJK itu mengadakan sosialisasi dan edukasi juga ke kampus. Begitu. Baik, jadi memang sangat terbantu ini ya dengan adanya kegiatan literasi dari otoritas. Ya. Wah, luar biasa sih, jadi penasaran simulasi ya seperti itu. Nah, mungkin ini pesan-pesan Bu dan tips and trick juga buat sobat OJK dan juga sahabat-sahabat milenial lainnya nih Bu, untuk mahasiswa yang memang mau mencoba berinvestasi Bu. Mungkin dari Ibu mau share sedikit gitu Bu ke kita dan juga sobat OJK nih Bu tentang tips and trick dia juga Bu. Ya, menurut saya anak muda memang harus berani ya mencoba berinvestasi, tapi ada 3 kata kunci nih yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Waduh, apa nih Bu kata kuncinya Bu? Nih, 3 deh kata kunci. Pertama, pelajari. Nah, kedua, sadari, dan ketiga, eksekusi. Nah, apa yang harus dipelajari? Nah, pertama yang perlu dipelajari adalah profil resiko diri. Apakah risk averse atau cenderung menghindari resiko ya, atau justru sebaliknya berani mengambil resiko. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelajari ragam produk investasi termasuk resikonya, kemudian tingkat pengembaliannya dan juga jangka waktunya ya. Nah, ini perlu dipelajari. Nah, kalau 2 itu sudah dipelajari, baru kemudian dipelajari juga strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Kira-kira apa nih instrumen yang paling tepat untuk kebutuhan saya begitu. Kalau misalkan 3 tahun lagi mau menikah gitu ya, setelah lulus mau langsung menikah, nah ini berarti instrumen investasinya akan disesuaikan begitu ya, yang jangka waktunya supaya ketika lulus itu bisa dicairkan, bisa nih buat modal gitu kan, modal untuk menikah, misalkan begitu ya. Nah, itu pelajari 3 hal yang pertama. Nah, setelah itu harus menyadari 3 hal, yaitu yang pertama kemampuan finansial diri. Nah, jadi kalau bisa dihindari meminjam ya untuk berinvestasi, karena investasi itu harusnya memang dari tabungan, dari kelebihan dari apa yang diperoleh begitu. Nah, yang kedua, sadari resiko investasi. Sadari bahwa yang namanya investasi itu dia ada return-nya, tapi juga ada potensi kerugian, begitu. Nah, dan yang ketiga, sadari alokasi sumber pendanaan. Dana alokasi investasi seharusnya merupakan penghasilan yang sudah dikurangi dengan berbagai kewajiban, tabungan, dan juga dana darurat. Nah, itu 3 hal yang harus disadari. Dan yang terakhir, kalau ini sudah dilakukan, maka eksekusi. Nah, baru eksekusi investasinya, begitu ya. Baik, jadi 3 hal, ingat tuh Sobat OJK, pelajari, sadari, eksekusi. Enak nih dijadiin moto ya. Betul, benar kata Ibu, ini ringkas dan kita jadi paham Zar. Iya, benar sekali. Baik, yang pasti kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai geliat investasi di kampus dari Ibu Rahmatina selaku Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu Rahma sudah mau berbincang bersama dengan kami selama kurang lebih 30 menit ini Bu ya. Terima kasih sudah share juga nih kepada Sobat OJK, jadi bisa mencoba nih ya, dan juga sudah berani nih untuk
mencoba instrumen investasi syariah juga. Gitu. Benar sekali. Kalau begitu Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Mbak Sinda, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pasti Ibu, amin. Semoga Ibu nanti berkenan kembali kalau kita undang ya Bu untuk menjadi narasumber kita Bu. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat OJK, tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Rahma ya tentang gelir investasi di kampus bagi kamu memang generasi milenial yang sekarang berada di usia anak-anak kuliahan. Betul, ya? Di kampus juga udah mulai bisa tuh. Jangan lupa banyak juga ya pojok tadi reksadana, itu bisa dicoba juga. Bisa kamu pelajari lah pokoknya. Betul sekali ya. Jadi kalau memang misalkan kamu mau berinvestasi, yes, mau berinvestasi syariah juga silakan saja ya Sobat OJK. Karena tadi katanya Bu Rahma, investasi syariah ini cocok dengan generasi milenial. Karena yang pertama tadi berinvestasinya itu sesuai dengan prinsip syariah yang selalu mengedepankan dengan prinsip sosial dan etika. Betul, ya. itu Dan sesuai juga, deh pokoknya kita jadi tenang saat benar berinvestasi. sekali ya. Serta investasi-investasi di instrumen syariah ini memiliki risiko yang cenderung tidak terlalu besar seperti berinvestasi di investasi instrumen yang konvensional. Sobat OJK, tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit waktu kebersamaan kita berbincang bersama dengan Bu Rahma juga tadi. Untuk kamu, jangan lupa untuk tetap selalu menyaksikan Edufin ya. Aktifkan lonceng di bawah ini. Jangan lupa di like, subscribe juga, dan komen juga nih. Benar sekali, supaya nantinya kamu mendapatkan informasi paling awal ketika kita punya episode baru ataupun postingan lainnya di YouTube OJK TV. Iya, di Jasa Keuangan. Dan untuk informasi lainnya seputar sektor jasa keuangan juga kamu bisa langsung pergi ke situsnya OJK nih, dan juga media sosial resmi OJK yang ada di sini. Yap, jangan lupa di follow ya. Yes. Kalau begitu langsung saja Sobat OJK, kita berjumpa lagi di episode lainnya. Saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya Jacinda Diadema pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.